untuk alam semesta, untuk negeri tercinta, untuk semua manusia pada hadirin. Inilah tajid di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, tidak hanya ini para hadirin. Sepanjang sejarah hidup kita, sebelum menemukan Wahidiyah, belum pernah merasakan betapa indahnya di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon untuk makhluk semuanya atau alam semesta. Belum pernah kita berjuang atau berdoa atau berangan-angan berjuang untuk semua manusia. Tapi sekarang kita diperjalankan oleh Allah, sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, lewat mu'alif sholawat Wahidiyah para hadirin. Dan para ulama dulu banyak yang mengetahui hal ini walaupun belum pernah terjadi. Misalkan yaitu Kiai Khalil Bangkalan Madura pernah dawuh pada santrinya, di antaranya pada waktu itu adalah Kiai Zahri Pasuruan. Beliau mendengar langsung sabda beliau Khalil Bangkalan, masa kurang lebih, besok di akhir zaman, jikalau engkau menemui sholawat, dan sholawat itu untuk meningkatkan masalah keimanan tauhid, kamu cari, kamu amalkan sholawat itu pada hadirin. Nah, beliau Ghazali oleh Allah diberi usaha panjang, kemudian ketemu Wahidiyah, langsung mengamalkan Wahidiyah pada hadirin. Hal ini telah diceritakan oleh Mbah Yai Ma'arif Salat Wahidiyah pada hadirin. Ada lagi Mbah Kiai Ma'ruf juga demikian. Ya maaf, ini isi bidang untuk kita kenal dengan Allah Rasul dan Mbah Yai Ma'arif Wahidiyah. Dan Mbah Yai Ma'arif Wahidiyah lahir di Gedung Kediri para hadirin. Maka di sini tidak ada juruk buruknya, bahkan baik, karena syukur kepada manusia merupakan penjabakan syukur kepada Allah. Di sini seolah-olah mu'alif Wahidiyah tidak ada hubungan dan Mbah Kiai Ma'ruf ayahnya. Belum Mbah Kiai Ma'ruf seorang priagung yang punya ilmu laduni, punya karomah kun fayakun, dan murah hati, luman, bahkan mustasyar NU pertama ini dalam sejarah. Cerita manusia termasuk pendiri NU, bahkan termasuk penginspirasi lahirnya NU. Dua yang belakang ini cerita rakyat tapi jelas sumbernya. Yang mengatakan bahaya sebagai perintis NU ini pernah Mbah Yuni, Mbah Yai Ma'arif Wahidiyah punya menantu namanya Pak Abdurrahim, juga gedung sana rumahnya. Bercerita pada kami dulu pernah dicerai oleh ibu mertua, yaitu kakak perempuan Ma'arif Wahidiyah. Him, bapak biyen him nimbali kono. Ya bapak, ya Kiai Hasyim Asy'ari dan yang lainnya. Bapak, Mbak Ma'ruf maksud kami. Dawuh kene ya Hasyim, kula mboten cah dicatet sebagai pendiri NU, mungkin mboten panjang usia kawula. Ini cerita langsung dari menantu kakaknya. Ini tidak ada sejarah. Ada lagi kami cerita ini pada seorang namanya Daman Huri, rumahnya Pasar Paing, timur Kediri sana. Ayahnya betul lengkat arah unik. Nah, dia bercerita juga, oh ya, dulu pernah saya juga diceritai oleh kakek saya. Suatu saat Mbah Yai Ma'ruf, kakek dia itu, dan Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Ma'ruf bilang begini pada beliau, ya Hasyim, kita ini kok belum punya perkumpulan ya. Nah, ini beliau merupakan inspirasi lain NU. Dan Mbah Ma'ruf ini terkenal doanya. Di mana di Sayyid Mustasar dia selalu berdoa dan ini Mbah Kiai Ma'ruf.
Maka Mbah Ma'ruf dalam kalangan NU tersohor sekali. Bahkan pada tulis apa ya, pernah akan dimasukkan di suatu sejarah Mbah Ma'ruf pondok pesantren, ada riset di Blitar, ada seorang ulama mengatakan bahwa tahlil itu dulu yang Mbah Ma'ruf itu yang mencetuskan pertama. Ya maaf ini sedikit kita yukti kuladin khain haqqah, hubungan manusia. Sekarang hubungan mu'alif dengan Mbah Ma'ruf jauh berbeda, zaman tuntutan sudah jauh berbeda. Mbah Ma'ruf perjuangan lahiriah Islam dan tokoh-tokoh agama yang lainnya, maka terdiri satu NU berdiri dan betul mustasad dan telah berdoa di sana. Dan beliau sangat biar luman memperlihatkan karomahnya. Suatu saat begini, ada namanya suatu Haji Syakur nggak salah, orang kaya, beliau itu juga mukhalid dengan Mbah Ma'ruf. Suatu saat Mbah Ma'ruf kelakar kepada Mbah Syakur. Syakur, benda sam'anmu utama mana atau mulia mana kalau bayar? Ya kelakar, ya utama ada benda yai gitu. Kemudian suatu saat berjalan di suatu tempat yang tidak ada apa-apa, entah dekat di hutan atau di tepi laut saya lupa, yang tidak ada apa-apa. Banyak pelakar juga. Ya Syakur, saya butuh ini. Loh, di sini ada orang jualan Mbah Yai gitu. Nah, berarti Mbah Yai itu langsung doa datang itu apa yang dikejar itu. Ini saya sedikit kita mengenal. Ya maaf, saya teruskan. Mari kita dengan wahidiyah. Apa wahidiyah? Perpaduan hakikat dan syariah itu wahidiyah, mu'alif mengatakan. Mari kita mengerti alam, mendengar tahu, kita tahu dua alam, hakikat dan syariah. Kalau tidak, akan terjadi instabilitas. Kita kesandung tidak terasa pada waktu itu. Kalau mengejar satu kebaikan tanpa dua amal ini, tidak akan menemukan. Ini Allah pernah memfigurkan satu cerita dan sejarah. Perjalanan manusia yang terbaik pilihan Allah. Dengan tidak perpaduan dua alam antara Nabi Khidir dan Nabi Musa, betapapun tetap tidak gandeng pada hadirin. Apalagi kita ini pada hadirin. Yang satunya ngugemi hakikat Nabi Khidirnya, Nabi Musa ngugemi syariatnya, dan disiplin masing-masing berjalan apa yang dia disiplin yang dikta itu. Ya maaf kadang ini saya terus sedikit, apa Nabi Musa cuman segitu? Apa Nabi Khidir cuman segitu? Tidak. Itu hanya sebagai ekspresi fakta, sejarah. Bahwa dalam hidup tidak berpaduan dan syariat tidak gaduh. Maka tidak akan bisa mengambil hikmahnya dalam hubungan kehidupan itu. Tapi ya ini saya terus sedikit karena beliau dengan posisi tanggung jawab konsisten masing-masing dua belas itu, Allah memberi anugerah pada kedua-duanya. Di antara Nabi Musa, Mu'alif pernah menceritakan Mbah Al-Waqidiyah yang saya dengar, pernah Nabi Musa suatu berdoa, mohon supaya dijadikan umat Nabi akhir zaman para hadirin. Walaupun tidak dikabulkan, tapi Allah diberi ganti yang lain, kesempatan dan Isra Mi'raj. Allah mendatangkan Nabi Musa alaihissalam pendapat itu. Begitu Nabi Khidir alaihissalam juga demikian. Pada waktu Nabi akhir zaman kondur, ada suara tanpa rupa. Nabi Muhammad tidak usah dimandikan, sudah suci beliau itu, tidak usah dimandikan. Maka Allah mengutus Nabi Khidir bersuara, itu suara iblis itu. Akhirnya itu terpilih di antaranya. Kembali Mbah Ma'ruf dan Mu'alif Waqidiyah. Mu'alif Waqidiyah kisah lain. Di akhir zaman sudah parah. Manusia ini sudah tidak yang sanggup. Para hadirin. Ini fakta ini dengan sejarah
dawuh hadis Islam pertama gilang gemilang di tengah surut, nanti di akhir zaman gilang gemilang lagi. Di akhir surut sudah begitu betapa rusak manusia dibanding sekarang ini, jauh lebih parah sekarang ini. Pada waktu sudah surut, ditambah lagi jumlah yang rusak sekarang ini. Tapi mengapa kok hadis gilang gemilang di akhir zaman? Ini tidak masuk akal cara akal. Itu kalau kita ada dengan syariah akal, tidak akan mampu memahami. Tapi kalau kita dengan tauhid pada Allah, Allah kun fayakun. Maka hal kejadian ini para menyimpulkan itu adalah anugerah Allah Ta'ala gilang pada akhir zaman. Di antaranya Wahidiyah ini, di antara budaya sholawat, di antara orang rusak yang parah, itu mendekati gilang gemilang hatinya atas dasar satu dawuh. La yakunul fadlu illa liqulubil munkasirati al muta'aridati linafsi